Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziza Fauzia Arif dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu materi atraksi interpersonal dan pengaruhnya pada komunikasi interpersonal. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, kita harus tahu dulu dong apa itu komunikasi interpersonal. Secara singkat aja dari Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Nah, komunikasi interpersonal itu bisa efektif jika orang-orang yang ada di dalamnya itu saling memahami. Dan salah satu pengaruh komunikasi tersebut bisa jadi efektif, yaitu karena adanya pengaruh atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal itu apa? Atraksi interpersonal itu adanya rasa suka atau kesukaan serta sikap positif kepada orang lain di dalam komunikasi itu. Jadi kalau kita suka, kita bisa berbicara dengan lus, kita bisa berbicara apa aja, kita bisa saling memahami. Nah, atraksi interpersonal itu mempunyai dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Kita bahas satu-satu ya. Faktor personal yang pertama yaitu kesamaan karakteristik personal, kesamaan nilai, sikap, keyakinan, agama, status sosial ekonomi, ideologi, dan lainnya membuat orang-orang yang sedang berkomunikasi itu merasa cocok karena adanya kesamaan itu. Mereka bisa saling memahami karena merasa, oh ada nih yang sama, aku dan kamu ada yang sama gitu. Terus yang kedua, ada tekanan emosional atau stres. Ketika cemas, kita butuh kehadiran orang lain. Orang lain itu bisa menjadi penenang, bisa menjadi pendengar, bahkan bisa menjadi orang yang membantu kita memecahkan masalah yang membuat kita cemas itu. Nah, kita menjadi lebih terbuka untuk menyukai seseorang ketika kita berada dalam tekanan emosional, karena kita membutuhkan kehadiran orang lain. Terus yang ketiga, ada harga diri yang rendah. Kenapa begitu? Karena orang yang rendah diri merasa dirinya tuh kurang oke, kurang menarik, sehingga dia lebih cepat untuk suka dan lebih bisa terbuka kepada orang yang mengajak dia berteman lebih dulu atau mengajak dia main lebih dulu. Yang terakhir, ada isolasi sosial. Kita adalah makhluk sosial, yang berarti kita butuh adanya orang lain untuk bertahan hidup. Orang-orang yang terasing atau terisolasi secara sosial mungkin bisa bertahan, tapi tidak selama kita yang masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Makanya orang-orang yang terisolasi atau terasing itu suka ketika ada orang lain di sekitarnya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor situasional. Yang pertama ada daya tarik fisik. Nah, zaman sekarang itu udah nggak asing dong sama yang namanya beauty privilege. Beauty privilege ini juga salah satu faktor yang bikin kita lebih mudah berkomunikasi sama orang lain. Orang-orang yang secara general dianggap lebih menarik itu lebih mudah untuk mendapat perhatian dan simpati orang lain, teman-teman. Tapi jangan lupa ya, we have our own beauty. Jadi kalau bisa tetap percaya diri supaya beauty kalian tetap memancar. Selanjutnya ada ganjaran atau reward. Siapa sih yang gak suka dikasih reward? Tentunya kita semua suka dong kalau dapat ganjaran, baik itu secara moral, material, dan hal-hal yang meningkatkan harga diri kita, misalnya dipuji. Reward ini menurut saya adalah salah satu faktor situasional yang bisa membuat orang lebih suka sama kita juga. Yang ketiga ada keakraban atau familiarity. Teman-teman pasti lebih suka dong sama orang yang udah dikenal daripada orang asing. Nah, rasa akrab ini juga punya andil dalam mempengaruhi kita agar menyukai orang karena kita merasa lebih kenal sama orang tersebut. Komunikasi jadi lebih lancar karena kita sudah mengenal satu sama lain. Kan ada tuh pepatahnya, tak kenal maka tak sayang. Makanya supaya komunikasi kita lebih efektif, jangan lupa kenalan dulu ya di awal. Dan selanjutnya ada kedekatan, proximity atau closeness.
Faktor kedekatan ini bisa dibilang berpengaruh karena kita lebih bisa menjangkau orang itu. Misalnya nih, kita punya 2 orang teman kampus. Satu orangnya tinggal jauh dan satunya lagi tinggal lebih deket. Nah, kita lebih suka main sama rumahnya lebih deket dong ya. Karena ya mereka deket. Alasannya mungkin bisa memotong ongkos, atau karena deket ya nggak perlu repot nyari tempat untuk ngumpul, tempat untuk nongkrong. Di rumah masing-masing juga udah oke gitu kan. Dan ada faktor situasional yang terakhir, yaitu kemampuan atau competence. Kita ini kalau hidup cenderung melihat ke atas kan. Nah, orang-orang yang punya kemampuan lebih ini, atau hidupnya lebih berhasil daripada kita, itu cenderung lebih kita suka ketika berkomunikasi. Kenapa? Karena kita mau tahu gimana sih ceritanya sampai dia bisa punya kemampuan yang lebih tinggi daripada kita, atau gimana sih cerita hidupnya sampai dia bisa sukses. Nah, dari cerita dia itu pun kita bisa mengambil pelajaran. Makanya kita jadi lebih suka sama orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari kita atau hidup yang lebih sukses daripada kita. Selanjutnya, pada video ini saya ingin membahas tentang konsep diri saya sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Nah, yang pertama ada konsep diri negatif yang saya sadari pada diri saya, yaitu saya masih sedikit sulit terbuka pada orang lain, karena saya merasa sulit untuk percaya kepada orang lain ketika harus membahas tentang apa yang saya rasakan. Saya juga merasa kurang percaya diri karena faktor fisik saya, seperti gigi saya yang kurang rapi. Dan karena itu saya cenderung menutup mulut ketika sedang berbicara dan jarang tersenyum lebar. Hal ini juga yang membuat saya merasa sedikit kesusahan ketika harus berbicara di depan umum. Dan konsep diri positif yang saya sadari ada di diri saya, yaitu saya seorang teman pendengar yang baik. Saya berusaha membuat orang lain merasa nyaman ketika harus berbicara dengan saya tentang apa yang mereka rasakan atau curhat dengan saya. Dan saya berusaha memberikan solusi ketika mereka memintanya, atau kalau mereka hanya ingin sekedar memberitahu, saya mendengarkan. Dan ketika mereka merasa tidak nyaman atau merasa sedih, saya berusaha untuk menenangkan mereka juga. Saya juga merasa bahwa saya bisa mengatur hal-hal yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan studi saya dengan baik. Saya suka belajar tentang banyak hal dan saya merasa diri saya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Sekian untuk video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.